Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Peserta MPLS yang Bapak banggakan, pertama-tama Bapak ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Yang Widiwasa karena kita semua bisa diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Bapak juga ucapkan selamat kepada semua calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Manggis dalam PPDB tahun pelajaran 2021-2022. Dan Bapak harapkan semuanya lulus MPLS sehingga resmi bergabung menjadi peserta didik di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum mulai, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Iwan Ardite, Bapak memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak akan mewakili bagian kesiswaan untuk menyampaikan tata tertib peserta didik di SMA Negeri 1 Manggis secara umum. Lebih lengkapnya nanti akan Bapak share soft copy-nya sehingga bisa dibaca lebih detail. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disampaikan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam hal ini jelas sekali tujuan pendidikan kita tidak hanya semata-mata membentuk manusia-manusia yang pintar dalam ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus memiliki iman dan karakter yang baik. Karena kepintaran tanpa karakter yang baik tidak akan memberi manfaat pada dunia. Untuk membentuk peserta didik yang berilmu pengetahuan tinggi dan memiliki sikap dan karakter yang baik, maka diperlukan sebuah sistem tata aturan yang membiasakan peserta didik untuk bersikap dan bertingkah laku yang baik. Apalagi di tengah era teknologi yang semakin canggih dan hidup yang serba digitalisasi, di mana sopan santun, tata krama, dan sikap perilaku yang baik sudah seringkali terabaikan. Oleh karena itu, di semua sekolah, termasuk di SMA Negeri 1 Manggis, diberlakukan tata aturan atau tata tertib kepada seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggaran. Kenapa harus ada sanksi? Karena kalau tidak ada sanksi, tata tertib hanya akan menjadi lambang saja dan sulit untuk dipatuhi oleh peserta didik. Selain itu, sanksi berfungsi untuk melatih kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, serta tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun tata tertib peserta didik di SMA Negeri 1 Manggis mengatur tentang kewajiban-kewajiban peserta didik serta sanksi yang diberlakukan bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Secara umum, tata tertib ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tata tertib pembelajaran di masa pandemi dan tata tertib pembelajaran tatap muka normal. Kita awali dengan tata tertib saat pembelajaran di masa pandemi, yaitu 1. Ketika datang ke sekolah, maka peserta didik wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, wajib mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, dan menghindari kontak fisik dengan orang lain. Kedua, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran daring, mengisi daftar hadir, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah kewajiban peserta didik saat pembelajaran tatap muka normal. 1. Peserta didik hadir di kelas 30 menit sebelum bel tanda kegiatan belajar mengajar dimulai. 2. Sebelum jam pelajaran dimulai harus melaksanakan doa bersama, demikian pula menjelang pulang. 3. Peserta didik harus menyampaikan salam atau selamat kepada guru yang akan mengajar. 4. Pungutan dana sumbangan masyarakat dilakukan setiap awal semester dan setiap bulan sebelum kegiatan belajar mengajar. 5. Siswa yang membawa sepeda motor harus lengkap sesuai ketentuan undang-undangan yang berlaku dan memarkir sepeda motornya di lapangan secara rapi. 6. Peserta didik yang tidak masuk harus memberitahukan kepada pihak sekolah melalui surat izin dan surat keterangan dokter bila sakit lebih dari 3 hari.
Semua peserta didik wajib mengikuti apel atau upacara bendera. Tidak merusak fasilitas sekolah. 9. Setiap peserta didik harus menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan mentaati tata tertib sekolah. 10. Setiap peserta didik diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah lengkap dengan atribut sekolah, yaitu hari Senin dan Selasa kemeja warna putih, celana panjang, rok abu, baju dimasukkan dengan rapi, memakai ikat pinggang sekolah, dan sepatu hitam dengan kaos putih. Hari Rabu kemeja batik, celana atau rok putih, baju dimasukkan dengan rapi, memakai ikat pinggang sekolah, dan sepatu hitam dengan kaos putih. Hari Kamis pakaian adat laki-laki lengkap, pakaian adat perempuan lengkap. Hari Jumat dan Sabtu pakaian pramuka, baju yang laki-laki dimasukkan, memakai ikat pinggang sekolah, dan sepatu hitam dengan kaos hitam atau kaos pramuka. Hari Purnama dan Tilem siswa laki-laki dan perempuan menggunakan pakaian adat lengkap. Tidak boleh memakai pakaian di luar ketentuan sekolah. Pada saat olahraga, siswa menggunakan baju dan celana olahraga sekolah. Memakai baju kaos dalam. Yang ke-11, memakai topi saat upacara bendera. 12. Rambut pria harus rapi, bagian atas ke depan tidak boleh lebih dari 4 cm. 13. Rambut perempuan diikat dengan pita biru dan dikepang satu. 14. Peserta didik yang wanita dilarang memakai perhiasan. 15. Tidak boleh memakai makeup yang berlebihan. 16. Dilarang bolos. 17. Tidak boleh membawa dan merokok semasih memakai pakaian sekolah. 18. Tidak boleh mengganggu kelas lain. 19. Ketika istirahat tidak boleh berada di dalam kelas ataupun di ruangan kelas lain. 20. Tidak boleh terlibat dalam perkelahian atau main hakim sendiri. 21. Tidak boleh membawa senjata tajam kecuali alat kerja ketika kerja bakti dengan seizin guru. 22. Tidak boleh mengikuti kegiatan atau organisasi terlarang. 23. Tidak boleh melakukan coret-coret yang tidak pada tempatnya. 24. Dilarang membawa mobil ke sekolah. 25. Dilarang membentuk geng dengan peserta didik lainnya yang bersifat negatif. 26. Rambut tidak boleh disemir. 27. Tidak boleh bertato. 28. Tidak boleh membawa obat-obatan yang terlarang. 29. Di sekolah tidak diperkenankan minum minuman yang beralkohol atau minuman keras atau miras. 30. Tidak boleh mengganggu atau bermain-main saat sembahyang. Jika peserta didik tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun jenis pelanggaran terdiri dari pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Kita awali dengan pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan misalnya seperti 1. Datang terlambat ke sekolah. 2. Keluar atau masuk kelas tanpa izin ketika KBM sedang berlangsung. 3. Tidak melaksanakan tugas piket di kelas. 4. Berpakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan. 5. Makan di kelas sewaktu KBM berlangsung. 6. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 7. Bagi peserta didik wanita, berhias yang berlebihan seperti memakai lipstik, memakai merah pipi, memakai maskara, alis digundul, dan lain-lain. 8. Bagi peserta didik pria, mengenakan hiasan seperti memakai tinik, baik telinga, hidung, ataupun lidah, memakai anting, dan lain-lain. Rambut tidak rapi seperti peserta didik pria dengan rambut gondrong atau panjang, rambut tidak disisir. Peserta didik yang wanita rambutnya tidak dikepang, tidak pakai pita. 10. Berada di luar kelas tanpa izin guru saat jam pelajaran. 11. Tidak membuat tugas atau PR. 12. Mencontek atau kerjasama atau melakukan kecurangan saat dilakukan kegiatan evaluasi. 13. Duduk di atas meja atau sandaran kursi dan cara duduk yang tidak sopan. 14. Main-main atau mengganggu teman saat melaksanakan persembahyangan. 15. Tidak masuk sekolah tanpa alasan atau tanpa keterangan. Itu adalah contoh beberapa pelanggaran ringan. Berikut adalah pelanggaran sedang, seperti membuat surat izin maupun surat sakit palsu, membolos atau keluar sekolah tanpa izin,
membawa buku atau gambar porno, atau membawa buku selain buku mata pelajaran yang menyebabkan keresahan peserta didik yang lainnya, membawa HP atau alat elektronik lain yang berisi gambar atau film porno, bersikap tidak sopan atau menantang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, mencoret-coret tembok, pintu, meja, dan fasilitas lainnya yang tidak semestinya. Itu adalah beberapa contoh pelanggaran sedang. Kita lanjut ke pelanggaran berat. Contoh pelanggaran berat seperti memalsu tanda tangan wali kelas atau kepala sekolah, membawa atau mengkonsumsi minuman keras di sekolah, membawa, memakai atau mengedarkan obat terlarang, berkelahi atau main hakim sendiri, merusak sarana dan prasarana sekolah tanpa izin atau mencuri, membawa senjata tajam tanpa izin guru, membawa senjata api, mengikuti dan memasuki organisasi terlarang, melakukan pelecehan seksual, melakukan pemerasan, bermain judi di sekolah, menantang, memaki kepala sekolah atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, menyerang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain-lain. Itu adalah contoh pelanggaran berat. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan itu pasti ada sanksi atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Konsekuensi atau risiko dari peserta didik yang melakukan pelanggaran adalah akan diberikan kredit poin pelanggaran sebagai berikut. 1. Untuk pelanggaran ringan diberikan kredit poin antara 1 sampai dengan 2 poin untuk setiap kali pelanggaran dalam sehari. Untuk pelanggaran sedang diberikan kredit poin antara 3 sampai dengan 15 poin untuk setiap kali pelanggaran dalam satu hari. Untuk pelanggaran berat diberikan kredit poin antara 16 sampai dengan 75 poin untuk setiap kali pelanggaran dalam satu hari. Sanksi atau konsekuensi dari tindakan pelanggaran tersebut adalah: 1. Jika peserta didik melakukan pelanggaran 1 kali dan ringan diberikan kredit poin 1 poin, maka peserta didik tersebut diberikan teguran atau peringatan ringan oleh tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dan dicatat disampaikan kepada guru BK. 2. Jika peserta didik yang melanggar tata tertib sampai 25 poin, maka peserta didik tersebut diberikan peringatan atau teguran keras dan disampaikan kepada orang tua atau wali peserta didik. Yang ketiga, jika peserta didik yang melanggar tata tertib sampai mencapai kredit poin 50, maka orang tua dari peserta didik tersebut diminta hadirnya di sekolah. Yang keempat adalah jika peserta didik yang melanggar tata tertib sampai mencapai 75 poin, maka orang tua dari peserta didik tersebut diminta kehadirannya ke sekolah untuk kedua kalinya. Dan jika orang tua atau wali tidak hadir, maka akan diadakan home visit atau kunjungan rumah. Yang kelima, jika peserta didik yang melanggar tata tertib sampai mencapai 100 bahkan 150 poin, maka orang tua dari peserta didik tersebut disidang kasusnya oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite BK dan wali kelas. Segala ketentuan tentang tata tertib, pelanggaran, kredit poin dan sanksinya sudah terdapat dalam buku saku yang nantinya akan anak-anak peroleh jika sudah resmi menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Manggis. Baiklah, anak-anak peserta MPLS yang Bapak banggakan. Demikianlah penyampaian tata tertib peserta didik SMA Negeri 1 Manggis. Besar harapan Bapak jika nantinya anak-anak semua lulus MPLS dan menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Manggis, anak-anak dapat mematuhi segala tata tertib yang berlaku di sekolah kita ini. Jangan sampai saat PPDB merengek-rengek mohon bantuan agar diterima, tapi setelah diterima Anda tidak mau mematuhi peraturan sekolah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga diri, jaga jarak, kenakan masker, cuci tangan agar kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri dengan Om Santi Santi.